Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, mahasiswa dan mahasiswi. Hari ini kita bertemu dengan cara online dan kita bicara terkait dengan implementasi satu data Indonesia dalam tata kelola pemerintahan. Karena satu data Indonesia ini juga ada kaitannya dengan big data yang kemudian pemerintah berinisiatif menggabungkan atau mengintegrasi satu data Indonesia tersebut. Nah, apa latar belakang satu data Indonesia? Yang pertama, satu data Indonesia itu apa? Satu data Indonesia itu adalah inisiatif dari pemerintah untuk menyatukan dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk mempermudah akses dan analisis data yang akurat dan dapat dipercaya. Tujuannya untuk mengoptimalkan penggunaan data dan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi, dan memperbaiki efisiensi dalam pelayanan publik. Kebijakan dan payung hukumnya diaju oleh peraturan pemerintah yang mengatur tentang tata kelola data dan keterbukaan informasi publik untuk memastikan data yang dihasilkan dapat diakses oleh semua pihak. Nanti teman-teman bisa membuka satudata.go.id. Di situ isinya adalah data-data Indonesia dari berbagai daerah. Nah, konteks dan kebutuhan. Permasalahan data saat ini adalah data sering terpecah-pecah, ya kan? Data tidak terstandarisasi dengan baik, tidak selalu akurat, sehingga apa? Sehingga menyulitkan proses analisis dalam pengambilan keputusan. Sehingga mengintegrasikan data itu menjadi satu hal yang penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Siapa saja yang terlibat dalam satu data, tentu pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, dan juga masyarakat sebagai konstituen. Nah, komponen satu data Indonesia terdiri dari 4 pilar. Standarisasi data, ya kan, data yang standar bisa digunakan dan efektif, saling berinteraksi. Kemudian metadata, membantu untuk memahami asal-usul dan relevansi sebuah data. Kode referensi itu untuk memudahkan mengidentifikasi dan membandingkan data. Dan yang terakhir adalah interoperabilitas data. Kemampuan berbagai sistem untuk dan organisasi untuk bekerja sama dan bertukar data. Nah, interoperabilitas ini memastikan data dapat diakses dengan seluruh pihak, ya, berbagai pihak. Nah, infrastruktur teknologinya ada dua, sistem data dan data center. Yang kedua adalah keamanan dan privasi. Tentu ini menjadi dua hal yang sangat penting dalam mewujudkan satu data Indonesia. Mekanisme kolaborasinya dilakukan koordinasi antar instansi dan pembaharuan data dan validasi data. Ya, jadi ini yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, implementasinya gimana? Implementasinya pasti yang bermasalah itu adalah SDM, peningkatan kapasitas SDM, edukasi dan sosialisasi dan diimplementasikan, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi ya. Tantangannya apa? Pasti kaitannya dengan keselarasan teknologi. Nanti ada masalah ketidaksesuaian teknis, kemudian masalah-masalah lainnya. Nah, sehingga menjadi tantangan. Jadi, bagaimana teknologi itu selaras gitu ya, berjalan beriringan. Kemudian yang kedua adalah integritas dan akurasi data, tidak memanipulasi data. Ya, di ini memastikan bahwa data itu eh, akurasinya tepat, berintegritas gitu ya. Sehingga keputusan yang diambil itu berdasarkan data, tidak salah datanya. Yang ketiga adalah masalah infrastruktur. Nah, ini kita bicara soal masalah apa namanya? Kondisi fisik infrastruktur yang dimiliki oleh pemerintah. Tantangan teknisnya apa? Ya koordinasi antar lembaga. Masih banyak ego sektoral. Ah, ini harus punya aku, harus punya dia, harus punya ini. Tapi yang diinginkan adalah kolaborasi, ya kan? Tapi pemerintah tidak banyak yang memahami ini bahwa kolaborasi ini akan menciptakan sinergitas yang baik, tapi malah justru ego sektoral lah nanti diklaim ini, diklaim itu dan lain sebagainya. Nah, ini masih banyak terjadi. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan data yang mencakup apa? Pengumpulan, penyimpanan, distribusi data. Ya, ini juga menjadi tantangan kita karena datanya terlalu besar, banyak. Yang ketiga dan tidak kalah penting adalah politik dan regulasi. Karena politik itu memainkan peran penting dalam keberhasilan suatu
program pemerintah, salah satunya program Satu Data Indonesia ini. Jadi kebijakan peraturan yang pro pemerintah untuk kepentingan rakyat atau pro pemerintah untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, ini lagi-lagi menjadi tantangan kita. Nah, lalu apa dampaknya? Satu data pasti akan berdampak pada transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dalam pelayanan publik. Manfaat bagi masyarakat tentu bahwa masyarakat bisa akses informasi yang lebih baik. Publik dilibatkan, gitu ya. Contoh kasus implementasinya di pemerintahan pusat. IGAF ya berhasil meningkatkan kinerja melalui digitalisasi. Kemudian kalau di daerah apa untuk program transparansi meningkatkan pelayanan kepada pemerintah setempat. Ya karena berbasis semuanya berbasis data. Baik, itulah pengantar dari saya. Mudah-mudahan bisa dipengerti dan bisa menjadi acuan teman-teman untuk kita bisa sharing dan bertukar pendapat, pikiran, opini, sehingga nanti kita bisa berdiskusi yang lebih jauh lagi. Tetapi itu ada pengantar dari saya. Bagaimana kemudian implementasi Satu Data Indonesia ini ya cukup kompleks dan harus dipahami bahwa banyak kepentingan gitu yang terlibat juga gitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih, kita bertemu di kelas nanti untuk berdiskusi. Salam hangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.